Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Azizah Rahmawati, NIM 330101701002 ingin mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah Pemikiran Hukum Islam Modern, dosen pengampu Ali Gino Bruto. Dengan tema Tengku Muhammad Hasbi As-Sidki sebagai penggagas fikih Indonesia. Sepanjang tahun 1940-an sampai 1975, merupakan usaha pertama atau pionir meretas hukum Islam dalam konteks merespon kebijakan pembangunan negara. Dengan dilatar belakangi adanya kritikan dari Soekarno tentang pemikiran hukum Islam yang kurang menjawab atas permasalahan sosial, maka hadirlah fikih Indonesia yang digagas oleh Hasbi, yang sebenarnya bermaksud merumuskan ketetapan fikih dari hasil ijtihad yang lebih cocok dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam pandangannya, hukum Islam harus mampu menjawab persoalan-persoalan baru, terutama dalam segala cabang dari bidang muamalah yang belum ada dasar hukumnya. Hukum atau fikih juga harus mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Sampai di sini terlihat bahwa Hasbi memaknai sebagai law as a tool of social engineering, atau hukum dijadikan sebagai sarana rekayasa sosial. Di sini, pemikiran Hasbi tentang hukum yang dibangun dari sumber-sumber yang telah ada sangatlah relevan dengan kondisi sosial di Indonesia. Andi Sarjan mengatakan, salah satu sikap faktor yang menunjang pembaharuan pemikiran Hasbi adalah sikap keterbukaannya menerima metodologi hukum Islam dari semua aliran mazhab. Hal ini disebabkan oleh sikapnya yang tidak terikat kepada salah satu aliran mazhab saja. Pernyataan ini pun juga berdasarkan dari pengakuan Hasbi sendiri, yaitu kita harus mempelajari fikih tingkat tinggi secara muqaromah atau pembandingan, jangan terbatas dalam mazhab tertentu saja. Tidak lengkap rasanya bila kita membahas Tengku Muhammad Hasbi As-Sidki tanpa mengetahui latar belakang beliau. Di sini kita akan membahas latar belakang beliau. Tengku Muhammad Hasbi As-Sidki dilahirkan pada bulan Jumadil Akhir tahun 1921 Hijriah, bertepatan pada tanggal 10 Maret 1904 Masehi, di Lok Sumawe, Aceh Utara. Sejak kecil, Hasbi sudah memperlihatkan kecerdasan otaknya, terutama dalam bidang keagamaan. Oleh karena itu, ayahnya berharap ia menjadi seorang ulama. Maka, Hasbi dilarang sekolah di gubernemen, takut terpengaruh oleh pemikiran Nasrani. Hasbi mengawali karirnya sebagai guru pada kursus yang dikelola oleh Jong Islamic Bond Daerah Aceh atau JIPBA dan Sekolah His dan Mulo Muhammadiyah. Dan pada tahun 1948, Hasbi diminta Bupati Aceh Utara menjadi guru dan memimpin Sekolah Menengah Islam atau SMI. Pada tahun itu, ia juga mendapat tawaran dari Menak atau Kementerian Agama oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hashim untuk menjadi tenaga mengajar dalam PT AIN Yogyakarta. Selain mengajar di sini, ia juga mengajar di Sekolah Guru Agama Hakim atau PHIN, Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah, SMI yang berpusat di Masjid Kauman. Di PT AIN, ia meneliti jejak kepangkatannya setapak demi setapak. Saat keluar Kepres atau Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1960, terjadilah peralihan dari PT AIN menjadi IAIN. Bersama itu, Hasbi diangkat menjadi Dekan Fakultas Syariah selama 12 tahun pada tahun 1960 sampai 1972. Di samping ia merangkap menjadi Dekan Fakultas Syariah di Aceh selama 2 tahun di IAIN juga Jakarta, ia telah menjadi Dekan Fakultas Syariah dan Purek 3. Selain mengajar di IAIN, Hasbi juga mengajar di PTAI swasta seperti Universitas Islam Indonesia atau UII, Unisula, Universitas Al-Irsyad, Universitas Cokro Aminoto, UIB, dan Universitas Muslim Ujung Pandang. Di bidang politik, karir Hasbi mulai tahun 1930, ketika diangkat menjadi Ketua Jong Islamiten Bond Cabang Aceh Utara di Lok Sumawe pada tahun 1955, ia duduk sebagai anggota konstituenti, akan tetapi karirnya dalam bidang politik tidak diteruskan, karena ia memilih condong ke lapangan pendidikan dan ilmu agama saja. Hasbi lebih memilih ke agama karena karirnya yang cukup condong dalam bidang agama, khususnya agama Islam. Ia mendapat pengakuan dan penghargaan
Adapun pengakuan itu berupa penganugerahan Dr. Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung pada tanggal 22 Maret tahun 1945 dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sendiri pada tanggal 29 Oktober 1975. Di sela-sela kesibukannya sebagai tenaga edukatif, Hasbi juga menulis banyak karya ilmiah. Ia adalah salah satu seorang dari 10 penulis Islam terkemuka pada waktu itu. Kebanyakan karyanya membahas tentang masalah fikih. Namun, Hasbi wafat di Rumah Sakit Islam pada hari Selasa tanggal 9 Desember 1975 dalam usianya yang ke-71. Di sini kita juga akan membahas awal mula gagasan fikih Islam di Indonesia. Jadi, ini pembaharuan yang digagas dan dibangun menjelang abad 20 oleh Jamaluddin Al-Ghani, Muhammad Abduh, Ibnu Taimiyah, serta tokoh Islam bertambah luas dan sampai ke Indonesia. Pada waktu itu, sangat nasionalisme baru tumbuh. Sama halnya dengan negeri-negeri lain pada waktu itu, praktek keagamaan Islam di Indonesia sudah bercampur baur dengan khurafat, animisme, dinamisme, dan pengaruh agama sebelumnya, yaitu Hindu dan Buddha. Di sini agama Islam sudah tidak murni lagi karena telah tercampur baur dengan berbagai macam ajaran yang bukan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Islam jadi kepercayaan hidup masyarakat yang diwariskan oleh nenek moyangnya secara turun-temurun. Sehingga kehidupan Islam diliputi oleh sifat konservatisme, formalisasi, dan tradisionalisme. Dan gagasan tentang fikih di Indonesia. Gerakan ini pada awalnya dimotori oleh mereka yang baru kembali melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Di antaranya ada yang berdomisili di sana dan menyaksikan secara langsung gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Wahabiyah, Jamaluddin Al-Ghani, Muhammad Abduh, dan Rosyid Rida, serta tokoh-tokoh pembaharuan lainnya. Inilah yang menginspirasi mereka sehingga sekembalinya mereka ke tanah air, mereka menjadi pelopor untuk mengadakan pembaharuan terhadap apa yang selama ini dianggap melemahkan Islam. Ide pembaharuan tidak saja terjadi di Sumatera, tetapi meluas ke Pulau Jawa. Pada tahun 1901 di Jakarta, kaum muslimin keturunan Arab mendirikan perkumpulan yang diberi nama Jam'iyatul Khair sebagai hasil dari pengaruh majalah Al-Urwan Al-Wuska yang diselundupkan melalui Tuban. Dengan tujuannya yaitu melakukan pembaharuan terutama pada bidang pendidikan dengan metode yang modern dan menambahkan pelajaran pengetahuan umum. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut, maka didatangkanlah beberapa guru besar dari luar negeri, antara lain adalah Al-Hasmi dari Tunisia, Syekh Ahmad Surkati Al-Ansari dari Sudan, Syekh Muhammad Thaib dari Maluku, dan Syekh Muhammad Abdul Hamid dari Makkah. Organisasi Jam'iyatul Khair akhirnya terpecah menjadi dua. Orang-orang keturunan Arab, Syaib, mendirikan organisasi yang diberi nama Al-Rabitah Al-Awaliyah, dan Ahmad Surkati mendirikan organisasi Jam'iyatul Ihsan wal Irsyad yang anggotanya mula-mula keturunan Arab yang bukan Syaib, namun kemudian dapat menerima anggota orang pribumi. Amaliyah al-Irsyad sebagai jam'iyah konsisten ditujukan untuk meningkatkan apresiasi Muslim terhadap ajaran Islam. Organisasi ini telah menjadi sumber ilham bagi generasi muda Islam yang terpelajar yang bangkit dan terorganisasi pada tahun 1925 lewat wadah Young Islamic Bond. Ahmad Surkati, tokoh sentral Al-Irsyad inilah yang mengilhami Hasbi selama belajar di sana. Di Yogyakarta pada tahun 1911, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah sekolah yang bernama Muhammadiyah. Pada tahun 1912, lembaga ini dikembangkan menjadi sebuah organisasi pendidikan dan sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali ajaran Islam yang murni dan asli. Islam sebagai way of life baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Pemikiran Hasbi As-Sidki tentang sumber hukum Islam. Bagi Hasbi, sumber-sumber hukum Islam dibagi menjadi sumber-sumber hukum yang ditetapkan dan yang masih menjadi perdebatan. Jelasnya sumber-sumber hukum pokok atau asliyah yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan ada sumber yang dipautkan kepada sumber-sumber pokok atau Al-Masadir At-Tabi'iyah yang disepakati oleh jumhur fuqaha, yaitu ijma' dan qiyas.
Sedangkan yang masih menjadi perdebatan yaitu istihsah, urf, muslahah mursalah, sa'at al-zariyah, istihab, dan mazhab sahabi. Naurozaman berpendapat sumber hukum yang digunakan oleh Hasbi adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Ra'i, dan Urf. Sementara menurut Yudian menyebutkan sumber hukum Islam yang digunakan menjadi dalil nakli dan dalil akli. Yang termasuk dalil nakli adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' sahabat. Sementara yang termasuk dalil akli adalah Ijma', Qiyas, Ihtisah, Urf, mursalah, sa'at al-zariyah, istihab, dan mazhab sahabi. Perdebatan keduanya terjadi karena simpang siuran istilah yang digunakan di dalam menyebutkan istilah sumber hukum. Setelah meneliti karya-karya Hasbi, sumber hukum yang digunakan Hasbi adalah sumber hukum yang berasal dari nas yang sudah disepakati yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan sumber-sumber hukum yang berasal dari ijtihad yaitu ijma', qiyas, istihsah, muslahah mursalah, urf, istihab, sa'at al-zariyah, dan fatwa sahabat. Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa relevansi pemikiran Hasbi As-Sidqi dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Hasbi adalah seorang tokoh ahli hukum Islam yang cukup besar andilnya dalam usaha pembaharuan hukum Islam dan mengkonstruksi fikih Indonesia, sehingga ia dapat disejajarkan dengan Hasan Hazairi maupun dengan Munawwar Khalil dalam konteks pembaharuan hukum yang di Indonesia. Kehadirannya bersama tokoh-tokoh progresif dalam peta pemikiran hukum Islam di Indonesia. Dalam bukunya, Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman, Hasbi mengatakan, fikih yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang adalah fikih Hijazi, Misri, dan Hindi, yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Hijaz, Mesir, dan India. Dengan demikian, karakteristik yang khusus dari masyarakat Muslim menurutnya dikesampingkan karena fikih asing tersebut dipaksakan penerapan ke dalam komunitas fikih lokal yang menjadi taklid. Di sini, Hasbi menempuh metode yang mendukung pembaharuannya. Adapun metode yang ditempuh adalah sikap inklusivitasnya menerima sumber hukum Islam, baik yang sudah disepakati maupun yang masih menjadi perdebatan dari semua aliran yang berkembang dalam diskursus, ilm usul al-fiqh, dan pandangan yang elastis terhadap sumber-sumber hukum Islam. Ia telah mengemukakan fakta dan alasan dari elastisitas sumber-sumber hukum Islam yang tersebut baik yang berupa nas, Al-Quran, dan As-Sunnah maupun sumber ijtihad seperti ijma', qiyas, ihtisah, dan juga muslahah mursalah. Begitulah Hasbi mempraktekkan semua sumber hukum Islam. Elastisitas penggunaan sumber hukum yang dipraktekkan Hasbi tujuannya adalah agar semua sumber di atas terdapat digunakan dalam menjawab permasalahan hukum di Indonesia. Adapun konsep urf yang sering ia tekankan merupakan bukti kesungguhan mewujudkan fikih ala Indonesia. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.